Mengapa mata kuliah ini diajarkan pada kita semua? Tujuan tidak lain adalah dua hal. Pertama, setiap kita memiliki proposal yang layak, yang terstandar dan berkualitas, yang dapat diteruskan nanti untuk riset atau penelitian kita untuk membuat disertasi sebagai tanggung jawab akhir untuk menyelesaikan studi. Yang kedua adalah membantu Bapak Ibu sekalian mendampingi untuk penyelesaian studi lebih cepat. Nah, kita harapkan 2,5 sampai 3 tahun sudah selesai meninggalkan UIN pasca sarjana Sultan Tasbuddin Jambi. Ya. Nggak perlu ngambil yang maksimal. Maksimal kan 7 tahun atau 14 semester. Nah, Bapak Ibu tidak perlu sampai segitu kan. Cukup dengan 5 atau 6 semester sudah selesai. Nah, inilah mata kuliah yang akan kita pelajari selama 15 kali plus 2 kali ujian. Nah, yang pertama sampai 7, saya ulangi bahwa materi ini kita lakukan kuliah mimbar. Kami akan memberikan, saya dan Bu Presnita, selama 7 kali pertemuan. Nah, kemudian pertemuan ke-8, ke-9, yang 7 sampai 7 tadi itu daring ya, online. 8 ke-9 kita kuliah offline. Offline 2 hari, dari pagi akan sampai malam hari. Harusnya 3 hari, tapi kita modif jadi cukup 2 hari aja. Yang nanti kita bahas, keluar dari pertemuan Senarai itu, teknik praktis dari pertemuan itu, keluarlah proposal yang Bapak Ibu harapkan. Bapak Ibu butuhkan dalam penelitiannya masing-masing. Mulai dari bab 1 sampai bab 3. Proposal kan cuma itu, bab 1, 2, dan 3. Bab 1 pendahuluan, bab 2 teori, landasan teori, bab 3 metodologi. Lalu bagian depannya preliminary, halaman judul dan daftar isi. Belakangnya apa? Pustaka dan kelengkapan. Kelengkapan itu berupa instrumen penelitian, dan lagi data-data lapangan yang kita jadikan sandaran, pun begitu juga kopi teori yang kita ambil dari buku. Nah, itu yang menjadi lampiran daripada proposal kita. Setelah pertemuan 8-9, kita berikan jeda. Jedanya kita berikan 2 minggu. Ya, 2 minggu untuk Bapak Ibu mengumpulkan data awal, data penelitian awal ini dikenal dengan grand tour atau studi pendahuluan. Nah, kemudian sekaligus nanti menata proposalnya agar bagus. Membuat proposalnya sekaligus dengan PPT-nya yang akan ditampilkan dalam presentasi selama Senarai 2 hari itu. Nah, itu nanti kita cari tempat yang bisa dilaksanakan selama 2 hari. Kalau pengalaman saya kemarin dengan teman-teman yang dari Kerinci, itu kelas B ya, rombongan Pak Pebi ya, dan Pak Ketua Dewan kita. Siapa nama Ketua Dewan itu lupa saya. Nah, beliau kemarin kuliah ini juga, sama itu kemarin, beliau minta ditempatkan di Hotel Golden Harpest Patimura. Karena dia juga nginap di situ, kawan-kawan dari Kerinci dan Merangin, jadi susah repot kalau ke Pasca. Nah, mereka minta di hotel aja, ada ruangan ya, 1 ruangan yang difasilitasi. Kemudian mereka juga nginap di sana. Kemarin ada berapa tuh, 13 orang atau berapa. Nah, itu semua sudah selesai kemarin semester 1. Itu juga dilaksanakan di situ. Mereka kemarin 3 hari malah. Saya bikin untuk kegiatan Senarainya itu. Alhamdulillah semua pelaksanaan Senarai kemarin keluar sudah jadi proposal semua. Nah, setelah itu nanti jeda itu 2 minggu. Bapak Ibu menyempurnakan proposal itu, melengkapi data awalnya. Bagi yang akan meneliti di daerah atau kabupaten kota, ya kumpulkan datanya. Nah, kemudian melengkapi apa yang kurang dari proposal itu selama 2 minggu. Nah, kemudian setelah 2 minggu, minggu ketiganya kita melakukan seminar proposal kelas dalam bentuk upline juga. Ini cukup juga 2 hari. 2 hari itu kita habisin 6 kelompok. Nanti dibagi 6 kelompok ya Bapak Ibu sekalian. Dari 6 kelompok itu dibagi berapa orang tadi semuanya Pak? Pak Alim? 11 Pak. 11. Berarti dibagi 6 Pak. Oh, dibagi 6 Pak. Bagi 6. Namanya kelompok, tapi tampilnya individu Pak. Tetap individu. Jadi ada nanti satu kelompok 2 orang ya. 2 orang. Tapi walaupun namanya kelompok, tampilnya tetap proposal di individunya gitu. Jadi kelompok 1 misalnya si A dan si B, dia tampil dengan proposalnya masing-masing. Jadi tidak bawa kelompoknya gitu, tapi kelompok itu hanya nama
untuk menampilkan supaya pembagian kelompok ini jelas gitu. Kita yang cuma bikin 6 kelompok. Jadi kalau 11 berarti ada nanti satu kelompok itu hanya 1 orang. Yang sisanya berarti 2 orang ya, gitu Pak Alim ya. 2, 2, 2, 1 gitu. Nah, jadi 6 kelompok. Jadi silakan dibagi siapa kelompok 1 tampil duluan di hari pertama, siapa kelompok 2. Jadi kita harapkan nanti pagi 3 orang tampil, siang 3 orang, malamnya 3 orang. Nah, jadi 2 hari selesai 6 kelompok. Gitu strategi perkuliahan kita. Nah, materi-materinya inilah, nggak perlu saya bacakan, nanti saya bagi saja dalam bentuk PDF ya. Kalau untuk sekedar dibaca, dipoto saja pakai HP supaya bisa kelihatan masing-masing topiknya gitu. Nah, kemudian berikutnya materi ini kita arahkan kepada teknik perkuliahan. Kuliah kita daring 7 kali, seperti yang sudah saya sampaikan tadi, kemudian offline 2 kali. Jadi 7, 8, 9 itu adalah kita melaksanakan kuliah offline untuk penyempurnaan dari kuliah kita yang 7 kali. Lalu melakukan studi pendahuluan atau grand tour dan buat proposal 2 minggu. 2 minggu kita berikan masa jeda. Nah, kemudian berikutnya kita tampil seminar kelas selama 2 hari dengan 6 kelompok. Modelnya offline ya, kita ketemu langsung. Tapi di akhir nanti, akhir perkuliahan, cukup 2 hari. Kemudian tagihan pembelajaran, Bapak Ibu. Bapak Ibu nanti yang pertama melakukan studi pendahuluan dan buat proposal riset. Itu yang tadi waktunya jeda 2 hari. Yang kedua membuat proposal riset individu kualitatif atau kuantitatif. Boleh, mau kuali, mau kuanti, bebas. Dengan standar papernya atau proposalnya, pertama minimal 40 halaman. Dan maksimal cukup 60 halaman. Dengan memegang proporsi halaman. Proporsi itu maksudnya ada bab 1-nya berapa persen, bab 2 berapa persen, dari 40 itu. Kemudian bab 3 berapa persen. Nah, itu maksudnya proporsi itu. Jadi kita berikan berapa porsi masing-masing setiap bab itu. Jadi kita tidak membuat mana yang kita rasakan enak, nyaman, kita bikin sebanyak-banyaknya. Enggak. Kita punya standar. Ya, Pasca punya standar dan buku panduan sendiri. Di bagi yang belum punya nanti buku panduan, silakan hubungi Pak administrasi di sana, sekaligus bisa mendapatkan buku itu, atau di bendahara ya, ada itu bukunya itu, buku panduan penulisan karya ilmiah. Kemudian yang kedua atau B, ketikan dari proposal nanti adalah 1,5 spasi. Ingat, ketikannya hanya 1,5 spasi. Fontnya Arial, karakternya 12. Kertas yang kita gunakan adalah A4 80 gram. Kemudian marginnya 4343. Margin itu maksudnya atas 4 cm, kanan 3 cm, lalu kiri 4 cm, bawah 3 cm. Itu maksudnya margin ya, di kertas A4 itu. Kemudian model penulisannya adalah footnote, catatan kaki. Kan modelnya kan banyak ya. Ada yang head note, ada yang body note, ada yang end note. Nah, kita menggunakan model footnote. Itu sudah ada di dalam laptop kita ya, tinggal klik-klik aja. Kemudian yang D, yang C, buku yang kita gunakan minimal 40 buah, maksimal 80. Boleh lebih, tapi 80 aja. Kemudian buku digunakan edisi 10 tahun terakhir. 10 tahun terakhir ini dengan rincian 30% bahasa Inggris. Jadi dari 40 buku, 30%-nya bahasa Inggris. Jadi kalau 30% berapa itu? Sekitar 12 ya. 12 buku bahasa Inggris. Kemudian yang sisanya boleh bahasa Indonesia. Kemudian bebas plagiat 90% ya. Artinya diberikan toleransi boleh plagiat itu adalah 10%. Kalau bisa dihindari akan lebih baik. Jadi 90% bebas plagiat. Artinya bebas kita mencuri karya orang lain. Artinya tidak ada karya orang lain yang kita curi di situ. Contohnya apa? Mengutip pendapat orang tanpa menyebut sumber. Mengambil buku orang tanpa menyebutkan dari mana literaturnya. Itu namanya plagiat. Nah, itu terpantau nanti oleh Turnitin. Apakah itu kita benar-benar mengutip secara benar atau kutipan itu abal-abal gitu. Akan ketahuan nanti dari Turnitin. Nanti silakan kalau ya ada yang punya programnya silakan. Saya minta ada keterangannya bahwa
itu sudah dilakukan Turnitin dengan hasil maksimal 90%. Kalau enggak, di pasca kita juga ada, minta tolong nanti dilakukan edit melalui Turnitin itu, akan ketahuan. Yang penting ada bukti, keterangan dari siapa yang melaksanakan Turnitin itu. Dan itu yang saya harus lihat, bahwa Anda memang betul-betul sudah bebas plagiat. Kemudian berikutnya, ujian-ujian kita. Ujian semester adalah membuat proposal riset sesuai standar dan presentasi seminar kelas. Jadi bikin proposal dan sekaligus lakukan presentasi seminar kelas. Proposal yang dibikin itu. Nah, itulah ujian kita. Jadi nggak ada ujian tertulis, kelas, apa segala macam. Yang kedua, ujian semester. Semester adalah memperbaiki proposal riset sesuai standar dan mempublikasikan di internet. Di proposal Anda itu dipublikasikan, supaya nggak ada lagi nanti orang mencurinya gitu. Jadi Anda memang punya sesuatu yang original, yang sudah bebas Turnitinnya gitu. Minimal di WordPress. Jadi nanti kita misalnya panggil Ibu Mirawati, keluar, nah langsung kelihatan di situ proposalnya Bu Mirawati. Masukkan proposalnya di sana. Panggil Pak Halim misalnya, sebut aja namanya, truk keluar nama Pak Halim di WordPress itu, atau di internet. Nah begitulah kira-kira gambaran yang kita tagih ujian semesternya. Di samping kumpulkan hard copy-nya dan soft copy flash disk. Hard copy print out-nya ya. Kalau soft copy ya dalam bentuk dokumennya gitu. Itu tagihan kita ujian-ujian. Nah, kemudian bagaimana sistematika penulisan proposal kita? Bagiannya adalah pertama preliminary. Preliminary ini bagian depan. Judul, daftar isi, dan daftar lampiran. Itu namanya preliminary, bagian di depan ya, bagian di depan dari proposal. Kemudian masuk bab 1 adalah pendahuluan. Satu pendahuluan itu ada isinya grand theory, grand tour, dan grand question. Grand theory itu teori utama yang kita pakai. Grand tour itu data awal yang kita peroleh dalam studi pendahuluan. Grand question adalah rumusan masalah. Masalah yang kita rumuskan dalam penelitian. Kemudian ada tujuan dan kegunaan penelitian atau penulisan. Kemudian ada juga hipotesis bagian penelitian kuantitatif. Kalau kualitatif tidak ada hipotesis, karena kita tidak menguji hipotesis. Bab 2 adalah landasan teori, atau teori yang digunakan. Ya, itu nanti ada sintesis dan indikator, atau konstruk dan indikator. Demikian juga ada di sana penelitian yang relevan, ada kerangka berpikir, nah ini kalau penelitiannya kuantitatif. Dan ada juga hipotesis. Hipotesis di sini adalah hipotesis yang sifatnya deskriptif atau hipotesis teori, ya, yang masih sifatnya pernyataan-pernyataan awal. Nah, kemudian bab 3 berisi metodologi penelitian. Metode penelitian itu mulai dari pendekatan penelitian, kemudian lagi populasi sampel, sampailah data yang digunakan, instrumennya, analisis yang kita pakai, sampai terakhir adalah rencana penelitian yang kita lakukan. Itu dalam bentuk metrik, kotak, tabel ya. Mulai dari penyusunan proposal sampai ujian terbuka yang akan kita ikuti. Nah, itulah rangkaiannya, itu selama 6 bulan biasanya itu. Mulai dari kita melakukan riset, setelah seminar penelitian itu, nah, ke depan itu 6 bulan. 6 bulan sudah jadi doktor. Maka itu kalau saudara sudah bertekad menulis proposal, berarti sudah bertekad menyelesaikan studi. Tapi kalau belum bertekad menulis proposal dan seminar, berarti belum punya niat untuk selesai studi. Nah, maka itu sekarang kenapa kita di awal sudah mengkaji tentang proposal ini? Karena kita sudah punya niat. Pasang niat, cepat selesai. Itu intinya gitu. Kemudian nanti kelengkapan proposal ada namanya lampiran-lampiran. Apa yang dilampirkan? Ada teori, ada instrumen penelitian, dan juga kelengkapan-kelengkapan lain. Apakah ada data awal, ada gambar barangkali, dan lain-lain yang menjadi kelengkapan dari proposal kita. Nah itu. Kemudian untuk skopnya, skop penelitian, ya, yaitu pertama penelitian kebijakan misalnya, atau penelitian evaluasi. Itu skopnya boleh tingkat provinsi, nasional, dan internasional. Contoh penelitian kebijakan, itu kan model ya. Misalnya di satu daerah melakukan pengembangan daripada model
pengembangan guru atau karir guru misalnya. Nah, di satu daerah boleh lakukan penelitian tentang kebijakan itu di provinsi, tingkat provinsi. Nah, kita intinya adalah skop itu provinsi, bukan kabupaten. Tapi dalam penelitian tertentu seperti R&D, Research and Development, boleh skopnya kabupaten atau kota. Karena penelitian R&D itu dia juga pengembangan model sebenarnya. Model misalnya pengembangan SDM kepala sekolah. Nah, seperti apa modelnya? Itu dikembangkan di R&D. Atau misalnya pengembangan sekolah menengah model misalnya. Nah, modelnya apa misalnya? Misalnya modelnya model partisipasi masyarakat. Jadi pendidikan yang berbasis masyarakat dalam mendukung sebuah sekolah. Nah, dia punya model. Jadi berangkat dari teori model yang ada, lalu dia kembangkan dalam model dia, dalam perspektif yang baru. Seperti apa pengembangannya, itulah namanya skop model. Nah, kalau kebijakan tadi, beda lagi modelnya. Itu adalah kebijakan sesuatu yang dilakukan di suatu daerah. Misalnya, satu daerah itu tinggi tingkat buta hurufnya. Kabupaten kota misalnya. Di provinsi ada berapa misalnya, di beberapa tempat. Nah, Dinas Pendidikan, pemerintah daerah melalui Dinas Pendidikan membuat kebijakan. Bagaimana model yang dikembangkan kebijakan untuk mempercepat atau akselerasi melepaskan buta huruf tadi atau aksara. Nah, itu bisa dilakukan dengan penelitian model. Jadi model itu adalah sesuatu yang memang menjadi pegang pakai oleh sebuah pemerintah yang melalui sektor pendidikan untuk mempercepat atau mendorong percepatan keluar dari problem-problem yang ada di satu daerah. Itu kebijakan. Kalau evaluasi apa? Evaluasi yang boleh diteliti adalah evaluasi program. Kalau evaluasi yang kelas itu nggak boleh. Itu wilayah PAI, wilayah kurikulum atau wilayah teknologi pendidikan. Nah, kalau kita MPI, boleh evaluasinya adalah evaluasi program. Jadi program lembaga, kemudian program institusi, program sekolah, program perguruan tinggi, dan sebagainya. Itu boleh kita evaluasi. Jadi tetap saja teorinya, sandarannya, bagaimana kondisi real sebenarnya secara teoritis dari program kerja yang dilakukan. Nah, tapi kok kenyataannya dia beda dalam membangunnya. Beda desainnya, beda pembangunannya gitu. Tidak mengikuti teori dan aturan yang berlaku. Nah, itu boleh dilakukan evaluasi untuk penelitian sebuah lembaga atau institusi. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, riset kualitatif dan kuantitatif. Ini risetnya umum ya, lapangan. Jadi skopnya tingkat provinsi. Ini apakah nanti model korelasi, kalau kuantitatif apa model PET analisis, atau model penelitian kualitatif deskriptif, yang lebih sederhana dalam penelitian kualitatif. Nah gitu. Jadi 3 model ini Anda boleh pilih, tapi skopnya sudah ada masing-masing. Ya, mau provinsi, nasional, atau internasional. Nah, kecuali yang R&D, itu masih diberikan toleransi untuk boleh tingkat skop kabupaten, kota. Tapi kalau sudah penelitian yang 1 dan ketiga, ini sudah harus tingkatnya minimal tingkat provinsi. Nah, kemudian boleh tingkat nasional dan sampai ke internasional. Evaluasinya seperti ini, ada 4. Partisipasi, itu kehadiran saudara nanti, presentasi, keaktifan, dinamika kelas, 25%. Dan tugas-tugas, nah tugas tadi seperti membuat proposal, melakukan studi pendahuluan, itu adalah termasuk bagian dari tugas terstruktur. Nilainya berapa? 25. Kemudian ujian tengah semester, tadi membuat proposal, sekaligus mempresentasikan di kelas, seminar kelas, juga nilainya 25%. Jadi kalau tidak presentasi nanti, Anda kehilangan 25%. Dan kalau tidak bikin proposal, hilang lagi 25. Lalu nggak datang-datang. Datang sekali atau 2 kali, hilang lagi 25. Tinggal nilainya 25 gitu. Kalau juga bikin ujian akhir semester. Nah, tapi kalau nggak semester, tentulah pasti dia tidak akan bisa membuat akhir semester. Karena akhir semester itu dari semesteran itu, bikin proposal gitu. Nah, tadi sudah dibikin proposal, dipresentasikan, diperbaiki, lalu dipublikasikan di WordPress atau di internet yang lain. Jadi lengkaplah nilainya 4 macam itu, jadi 100. Nah, Anda boleh mendapatkan A+, kalau nilainya sudah 94 ke atas. Ya. Jadi nggak mesti harus 100, 95, 96 ke atas itu sudah dapat nilai A+. Ini referensi kita, di antaranya buku Creswell,
ada juga buku Gale, ada Katrol, ada juga Kripendorov, ada juga buku saya sendiri tentang penelitian kualitatif, ada juga buku Risey tentang design development, R&D, ada juga panduan pasca, ambil yang terakhir kalau bisa 2021 atau 2022. Ada juga Tuckman. Tuckman ini bukunya adalah Conducting Educational Research, ini bagus sekali untuk bicara penelitian kuantitatif. Kemudian ada Mel Hubermans. Mel Huberman ini Flow Model Analysis. Ini bukunya untuk kualitatif. Jadi yang Tuckman ini kuantitatif, Mel Huberman ini adalah kualitatif. Dan Anda boleh baca buku apapun yang lain-lain terkait dengan dukungan untuk mata kuliah kita. Bebas ya. Karena buku metodologi penelitian itu banyak sekali, ribuan jenisnya. Jadi Anda mana yang merasa nyaman menggunakan bukunya sebagai referensi, silakan, no problem. Nah, sampai di sini silakan kalau ada yang ingin didiskusikan sebelum kita melangkah ke tahap berikutnya.